Dulu kaya raya dan dipuji, kini artis Indonesia memilih hidup sederhana. Kehidupan artis atau selebriti memang kerap menjadi sorotan masyarakat, tanpa kecuali gaya hidup mereka yang terkadang selalu berbeda dan bahkan bisa jadi membuat orang lain iri. Rumah, gedung, mobil mewah, perhiasan, hingga baju dan tas branded seolah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari seorang artis. Tapi ternyata kehidupan yang bergelimang harta itu tak selamanya bisa dinikmati sepanjang hidup mereka. Seperti yang disampaikan di berita-berita, ada beberapa artis Indonesia yang dulunya menemukan kejayaan dan kaya raya serta banyak dipuji. Tapi kini mereka memilih hidup sederhana dan ada juga yang jatuh miskin. Bambang Triyono. Bagi anak era 90-an tentu kenal dengan sosok yang satu ini, karena dia adalah pamaran Kentung, teman si Ucil. Dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul yang sangat hits tahun 90-an, pria bertubuh tambun itu dapat dikatakan memiliki kesuksesan yang luar biasa. Namun kesuksesannya tak bertahan lama. Pada 2010 dia mengidap sakit stroke. Dia juga dikabarkan pernah ditemukan oleh petugas Dinas Sosial Yogyakarta dalam kondisi yang memprihatinkan. Saat memutuskan tak berkarya di layar kaca, ia juga dikabarkan hidup di sebuah kontrakan kecil dengan perlengkapan seadanya. Kini pria yang dikenal sangat jenaka itu telah mengembuskan napas terakhirnya pada 2015 lalu. M. Amin merupakan pemeran Om Jin dalam serial Jin dan Jun yang sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 90-an. Namun, saat sudah tidak berperan dan menghibur penonton di layar kaca, pria keturunan Pakistan ini tinggal di kawasan rumah padat penduduk di Rawabelong, Jakarta Barat, dan hidup sangat pas-pasan. Lama tak terdengar kabarnya, pria yang juga sukses mengocok perut pemirsa serial Jin dan Jun ini disebut telah meninggal dunia sejak 2013 yang lalu. Semasa masih berperan, tentu anak 90-an sangat paham betapa lucunya karakter yang selalu mendampingi Sahrul Gunawan tersebut. Enu Tile. Pria yang akrab disapa Pak Tile ini banyak dikenal publik saat membintangi serial Sidul Anak Sekolahan. Pak Tile juga dikenal sebagai seniman yang selalu berjuang memperkenalkan budaya Betawi melalui layar televisi. Namun sayangnya, di masa tua ia jatuh miskin dan harus rela hidup di gubuk kayu yang berada di pinggir sungai. Rumah sederhana yang ia tinggali itu pun harus ia sewa sebesar 50.000 per bulan. Selain itu, di masa tua ia harus menghidupi istri dan 8 anaknya. Edi Gomblo. Pecinta serial film Benyamin Sueb tentu tak asing dengan pria yang satu ini. Aktor yang sering berperan dengan gaya rambut bob ini memang banyak dikenal di era 90-an. Namun saat sudah tidak menjadi aktor dan akhirnya meredup, ia terpaksa pulang kampung ke Sleman, Yogyakarta dan alih profesi sebagai petani hingga akhir hayatnya. Aminah Cedra Kasih. Penonton setia Sidul Anak Sekolahan tentu kenal betul dengan sosok yang satu ini. Artis yang berjaya di era 50-an hingga 80-an ini memang menjadi salah satu emperan penting dalam film berlatar belakang budaya Betawi itu. Selama masa keemasannya, dia berhasil membintangi 70 judul film. Namun, seiring berjalannya waktu, karirnya meredup dan ia jarang ditemui di layar televisi.
Laila Sari. Laila Sari merupakan seorang artis yang dikenal karena keceriaannya. Beberapa peran yang dibawakannya bahkan banyak yang sangat menghibur. Di masa kejayaannya, ia bahkan dikenal sebagai aktris yang bergelimang harta. Namun lantaran suami dan sang ibundanya sakit secara bersamaan, hartanya pun terkuras untuk biaya pengobatan. Untuk bertahan hidup sebelum meninggal dunia, perempuan yang akrab disapa Nyak Laila ini diketahui membuka warung kecil untuk menyambung hidup. Tessy Sri Mulat. Siapa yang tak kenal dengan pria yang jago ngocol dan sering berperan seperti Banci ini? Tentunya masih banyak dong yang mengenalnya hingga sekarang. Dulu ia begitu dikenal dan banyak digemari. Namun saat Komisi Penyiaran Indonesia KPI melarang adanya peran Banci di TV, Tessy sudah tak selaris sebelumnya. Tak banyak tawaran yang diberikan hingga ia mengalami frustasi. Kondisinya tersebut bahkan sempat membuat Tessy terjerat narkoba dan berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan sempat dikabarkan jika ia nekat melakukan aksi bunuh diri. Ken. Pecinta Wiro Sableng tentu ingat dengan sosok yang memerankan pendekar tersebut. Dalam masa keemasannya, pria yang satu ini berhasil membeli sejumlah mobil mewah dan rumah di kawasan elit. Namun ia terjerat kasus narkoba dan membuat karirnya hancur begitu saja. Hartanya pun terkuras hanya untuk membeli barang haram itu. Kini ia jatuh miskin dan memilih menjadi petani di salah satu kawasan di Bogor. Norman Kamaru. Sosok ini sempat hits di kalangan anak muda dan publik Indonesia sejak videonya melakukan lip sync lagu India viral di media sosial. Karena ketenarannya itu, Norman bahkan rela meninggalkan profesinya sebagai polisi, bahkan dikatakan dipecat dan melanjutkan karirnya sebagai bintang. Namun posisi yang ia pegang tak lama dan kini ia berganti profesi menjual bubur. Nah itu dia guys, sedikit informasi seputar artis